Shalom, saudara. Saudara siap belajar? Berapa banyak dari saudara yang menikmati hadirat Tuhan hari ini? Amin. Saya berdoa, bukan saja waktu di ibadah raya, tetapi lawatan Tuhan, pekerjaan Tuhan terus terjadi di dalam hidup kita semua setiap hari. Amin. Bukan saja terjadi waktu kita bertemu, berkumpul di sini, tapi terlebih di waktu pribadi kita, waktu doa-doa kita sendiri di rumah. Saudara, belakangan ini dari akhir tahun lalu ada super flu ya. Super flu udah mewabah. Suara saya sudah mulai serak nih. Tapi saudara, dari sekian banyak penyakit di dunia, dari dulu sampai sekarang, dari zaman dulu penyakit-penyakit lama kayak malaria, kayak TBC, sampai penyakit-penyakit dunia modern kayak COVID, kayak super flu, yang dulu tidak ada, yang sekarang ada. Menurut saudara, penyakit apa yang paling berbahaya? Yang mana yang paling berbahaya? Penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit menular yang tidak bisa dideteksi, yang sulit dideteksi. Betul nggak? Tidak ada gejala, tiba-tiba udah stadium 4. Parah kan itu? Berbahaya. Karena tidak ada tanda-tandanya. Amin? Betul kan? Di akhir zaman, saudara, Tuhan berjanji lewat nubuatan-nubuatan para nabi bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran. 2-3 tahun lalu saya ingat Pastor Niko bilang, kegerakan Tuhan yang terbesar sepanjang sejarah manusia dan yang terakhir sudah dimulai. Sudah dimulai. Saudara terima ini? Bahwa ini kita sedang hidup di hari-hari terakhir, di mana Roh Tuhan dicurahkan secara besar-besaran, bukan saja kepada orang dewasa dan orang tua, tetapi sampai pemuda, remaja, anak-anak, semuanya dicurahkan Roh Tuhan di atasnya. Amin. Penggenapan firman Tuhan sedang terjadi. Maaf saudara kalau suara saya agak pelan, tapi saudara jangan tidur ya, suara saya seperti ini, tapi fokus kepada firman-Nya. Amin. Amin, saudara. Tapi karena pekerjaan Tuhan itu luar biasa, Wahyu 12 ayat 12 mencatat, iblis juga bekerja dengan sangat dahsyat. Karena dia tahu, dia sadar waktunya sudah semakin dekat, sudah semakin singkat. Seperti virus yang jahat dan sulit terdeteksi, pekerjaan iblis di hari-hari ini. Ayat di dalam Wahyu 12 ayat 12 itu dikatakan, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Kata yang dipakai tuh energi yang didorong oleh kebencian yang luar biasa. Saudara bayangkan, kalau orang tuh benci sekali sampai semua energi, semua kekuatan dikerahkan untuk melukai, untuk menghancurkan orang yang dia benci. Begitulah perasaan iblis kepada kita. Karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Iblis tidak datang kepada kita dalam wujud pocong, kuntilanak. Ya? Dia datang kepada Hawa karena di taman bentuknya dalam wujud ular. Ular itu ada di taman, itu hal yang biasa kan? Amin. Begitupun iblis datang kepada kita, tidak seperti hal yang di taman itu tiba-tiba ada ada pesawat luar angkasa, itu kan aneh, mencolok kan? Begitupun pekerjaan iblis di dalam hidup kita. Dia tidak datang dengan menyerupai sesuatu yang sangar, yang mengerikan.
Tetapi dia datang dengan lewat hal-hal yang biasa. Amin, saudara? Amin, saudara? Yang paling berbahaya untuk kita, umat-umat yang percaya Tuhan, bukan tiba-tiba kita murtad dari Tuhan. Bukan tiba-tiba kita masuk ke agama lain. Itu nggak berbahaya. Yang paling berbahaya adalah kita tetap melayani, kita tetap datang ke gereja, tapi kita sudah tidak terhubung dengan Tuhan. Yang paling berbahaya adalah kita tidak tertancap pada cabang, pada pokok anggur Yesus, yaitu Yesus Kristus. Kita sudah lepas, sudah mati, tapi kita masih tetap melakukan hal-hal rohani. Itu paling berbahaya. Tutur sapanya masih bagus, masih melayani Tuhan, masih sharing, masih kasih kuat orang, masih mendoakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu sangat berbahaya, saudara. Ini diam banget ini. Ini apa? Apa saudara terima firman atau terima, saudara? Tuhan mengasihi saudara. Walaupun saudara marah, Tuhan juga mengasihi saudara. Amin. Saudara marah ke saya, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Kalau ada dari kita hari ini yang terserang virus ini, yang masih melakukan hal-hal rohani, tetapi sudah tidak lagi terhubung dengan Tuhan, mari kita bertobat dan kita berobat. Coba bilang kanan kiri, ayo bertobat dan berobat. Ayo, kasih tahu temannya, mari kita bertobat dan berobat. Mari kita buka pembacaan kita hari ini, Daniel 11 ayat 31 dan 32. Daniel 11 ayat 31 dan 32. Ya, sudah ada di layar saudara, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, dan kita baca bagian terakhir, 32b, 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Kitab Daniel pasal 1 sampai 6 itu menulis pengalaman Daniel bekerja pada pemerintahan Babylon waktu dia dibawa ke sana sebagai tawanan. Pasal 7 sampai 12 adalah itu seperti jurnal Daniel. Jurnal dia mencatat penglihatan-penglihatan, pewahyuan dari Tuhan tentang hal-hal yang akan terjadi. Sebagian dari nubuatan itu ada yang sudah terjadi. Yang kita baca ini, ayat yang kita baca ini adalah bagian yang sudah tergenapi. Waktu Israel dikepung sama raja, di situ ditulis Raja Utara dan Raja Selatan. Ada raja, dia orang Yunani dan Syria. Dia datang, dia kepung, dia hancurkan itu bangsa. Lalu dia masuk ke dalam bait suci, dia taruh babi di atas mezbah, lalu dibakar mezbah. Babi itu kan haram, binatang yang haram ya bagi orang Yahudi. Dia taruh babi di atas, ini pelajaran sejarah saudara. Taruh babi di atas mezbah, dia bakar, lalu setelah itu minyak babinya dia hamburkan di seluruh bait itu untuk menajiskan bait itu. Lalu dia bangun mezbah untuk dewa Zeus. Kemudian ada perlawanan dari bangsa Israel yang dipimpin oleh Yudas Makabe. Saudara tahu kitab Makabe? Ya, itu menulis tentang perjuangan Yudas Makabe untuk melawan raja ini dan mengusir. Dan waktu mereka menang, itu kira-kira musim dingin di awal Desember. Waktu kemenangan terjadi, sejak hari itu sampai sekarang, bangsa Israel merayakan hari raya namanya Festival Terang, yang namanya Hanukkah. Itu sejarahnya, saudara.
Nah, ada juga di bagian sampai pasal 12 adalah nubuatan-nubuatan yang belum terjadi, yang akan terjadi di hari-hari ini. Ada sosok yang dinubuatkan, yang kita pelajari juga ada di Wahyu, antikris. Ya, saudara. Nah, dari nubuatan ini kita bisa belajar, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana apa yang terjadi sehingga musuh itu bisa masuk dan menghancurkan bangsa itu. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, menajiskan tempat kudus. Hari-hari terakhir, saudara, tempat-tempat kudus Tuhan itu dinajiskan. Nah, kita sama-sama belajar dulu, menyamakan persepsi. Apa yang dimaksud dengan tempat kudus? 1 Korintus 3 ayat 16-17. Mari kita buka. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kasih tahu yang di sebelah, kok itu bait Allah? Ya, saudara, seringkali kita berpikir bahwa serangan iblis terhadap kita orang percaya itu terlihatnya seperti waktu orang kesurupan, waktu tiba-tiba ada sakit yang tidak bisa dijelaskan, bawa ke dokter, dokter bilang ini nggak ada sakit apa-apa. Seringkali kita berpikir serangan iblis itu seperti itu. Betul, tapi itu hanya sebagian. Serangannya yang tadi saya bilang di awal, penyakit yang membahayakan, yang paling berbahaya adalah yang menular dan sulit terdeteksi. Amin, saudara. Jadi pada hari-hari terakhir, iblis akan melancarkan serangannya terhadap orang-orang percaya untuk menajiskan bait Allah, menajiskan hidup kita, diri kita, tanpa kita sadari. Tadi kita sudah menyatukan persepsi tentang apa itu bait Allah. Sekarang persepsi berikutnya, pengertian berikutnya. Apa yang dimaksud dengan najis? Apa yang firman Tuhan katakan tentang najis? Kita buka Markus 7. 7. Markus 7 ayat 15 sampai 23. Mari kita lihat pengertian apa itu najis menurut firman Tuhan. Markus 7 ayat 15 sampai 23. Udah ada di layar. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun dari luar ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. 16. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Berikut. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang, dijamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Berikut. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan. Jadi yang dimaksudkan firman Tuhan, najis bukan hal-hal dari luar yang masuk, tetapi yang dari dalam ini, hati kita. Amin. Pertama, bait Allah adalah kita.
Amin, saudara. Kita sudah baca sama-sama tadi dasar firman Tuhannya. Yang kedua, yang najis adalah yang dari dalam keluar. Yang dari hati kita, itu yang bisa menajiskan kita. Amin. Amsal 23 ayat 7 langsung kasih contoh. Saya bacakan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Bagaimana hati bisa menajiskan bait Allah ini? Lewat di depan depan, sore, iya sore. Kita yang kira, nanti baru kita gaya sampai. Teringat utang yang bulan Desember tuh sampai sekarang belum bayar. Kan gitu. Mulut berkata lain, hati bilang lain. Yang di mulut dan di hati berbeda. Amin. Amin, saudara. Mari makan, kayak Amsal tulis. Mari makan ya. Iya makan. Dalam hatinya, tiap kali jam makan dia pasti muncul di rumah ini. Tiap kali jam makan siang mesti dia muncul. Mulut lain, hati lain. Itulah yang menajiskan kita. Amin, saudara. Itulah kita merasa itu, ya itu kan perasaan kita. Dan itulah cara iblis bekerja menajiskan bait Allah. Amin, saudara. Bagaimana caranya dia menajiskan hati kita? Medan pertempuran paling dahsyat adalah di pikiran kita. Iblis itu selalu akan menembakkan pikiran-pikiran panah-panah pikiran negatif ke pikiran kita. Begitu kita respon, kita ambil, masuklah ke hati, menajiskan seluruh hidup kita. Kalau pikiran sudah terhasut, virus mulai menyebar ke hati, lalu muncul kenajisan-kenajisan yang tadi Yesus sebutkan di dalam Markus. Jadi najis dimulai dari dalam hati karena pikiran yang disesatkan. Amin, saudara. Itu baru yang dari dalam. Belum tambahan dari kenajisan-kenajisan di luar ini, di dunia ini, yang sekarang sedang terjadi. Karena dunia semakin hari semakin jahat. Udah dari hati itu kita sudah mesti jaga-jaga. Tambah lagi kenajisan dari luar, duduk bergosip. Tambah kenajisan dari luar. Duduk bergosip, cerita-cerita ini, cerita si itu. Atau nih kalau di anak-anak muda, dengar lagu kayak Baku Bawah. Siapa yang tahu lagu Baku Bawah? Jangan sok alim lah. Masa nggak tahu lagu Baku Bawah? Itu musiknya itu enak, itu bikin kepala goyang-goyang. Atau lagu yang kau tolong bilang cintakah tidak, oh cintakah tidak, terus jangan sampai dukun bertindak, lagunya begitu loh. Ini orang-orang tua kita yang tersayang tahu nggak? Anak-anak kita itu mendengarkan lagu seperti itu. Kau tolong bilang cintakah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Begitu lagunya. Ambil kenajisan dari luar, kasih masuk. Saya pernah naik angkot satu kali karena ada pekerjaan jalan di lingkungan kami. Di mobil, lagunya gini. Hei, mari baku tumbuh. Bagaimana? Bagaimana? Maju kamarilah katong tumbuh kasih rubuh. Tuhan Yesus. Lagunya gitu. Baru yang putar nih dia putar. Volume kadas. Lagu-lagunya sekarang, mari baku tumbuh. Maju kamarilah katong tumbuh kasih rubuh, begitu lagunya. Dari dalam belum dijaga, kasih masuk lagi kenajisan-kenajisan dari luar. Saudara, itu apakah waktu ini adik-adik yang pemuda, apakah waktu adik-adik mendengarkan dan nyanyi-nyanyi lagu itu, yang beatnya enak itu, apakah iman saudara timbul waktu nyanyi lagu Baku Bawah atau Baku Tumbuh? Apakah itu membangkitkan iman saudara?
Tidak, itu membuka celah untuk pikiran masuk. Dan siapa penguasa dunia hiburan saat ini? Setan. Jangan bilang-bilang mama, jangan bilang-bilang papa. Itu baru goyang apa? Dia pernah goyang caca. Lagunya gitu, jangan bilang-bilang mama, jangan bilang-bilang papa. Kasih masuk lagi kenajisan dari luar. Baru goyang asik lagi, pasangan-pasangan gitu kan. Kalau tidak ada cowok, cewek-cewek aja, pokoknya goyang caca. Lagunya jangan bilang-bilang mama, jangan bilang-bilang papa. Sepele, kasual, sangat biasa, karena itulah budaya. Tapi begitulah cara iblis masukin virus-virus kenajisan ke dalam pikiran kita, lalu ke dalam hati kita. Kenapa? Waktu lagu-lagu itu dinyanyikan, tidak ada faedah rohaninya bagi kita, saudara. Kan Rasul Paulus bilang gini, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin, saudara. Nyanyi lagu-lagu dunia dosa? Menurut saya tidak dosa, tapi bisa memimpin kepada dosa. Ada penelitian, musik rap yang modelan Mari Baku Tumbuh itu, di satu daerah, satu kawasan, waktu lagu itu diputar terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, tingkat kriminalitasnya meningkat. Cara iblis bekerja itu sangat halus dan terlihat sangat biasa. Ini kan musik, kita menikmati musik. Ini budaya. Budaya rap, budaya lagu-lagu timur, kan? Dengarkan liriknya baik-baik. Jangan asal menyanyi. Jangan asal kasih masuk yang najis ke dalam bait Allah ini. Amin, saudara? Amin. Anak-anak muda, amin. Kenapa seorang penyembah yang karib sama Tuhan seperti Daud bisa jatuh? Waktu itu sudah pernah disampaikan oleh gembala kita. Kenapa Daud yang luar biasa hatinya dekat dengan Tuhan itu bisa jatuh? Serangannya tidak hanya dari luar, tetapi dari dalam. Amin. Ada kesempatan, iblis kasih umpan, Daud respon, jatuh. Makanya Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada. Kita lebih waspada jaga uang. Betul nggak? Ada yang taruh di bank, ada yang, oh sekarang bank sudah tidak aman. Tarik semua, simpan di rumah. Ada brankas, kalau tidak ada brankas dalam lemari, dalam baju-baju. Kalau mama simpan tuh kan, kalau dulu kan di sini toh. Kalau dulu kan dalam baju gini. Kalau sekarang kan mungkin sudah lebih modern, jadi tidak begini lagi. Di dalam baju. Kita sangat waspada menjaga uang, menjaga harta kita. Tetapi kita tidak pernah waspada menjaga hati. Amin, saudara. Amin. Itu bagian pertama. Bagian kedua, menghapuskan korban sehari-hari. Kata yang dipakai untuk korban sehari-hari adalah tamid. Tamid artinya ketetapan, tetap, terus-menerus. Korban yang terus-menerus. Korban iblis menghapus korban yang tetap, korban yang rutin, korban yang terus-menerus. Caranya, dia akan bikin kita sibuk. Kita yang harus menguasai diri kita. Apa saja yang menjadi prioritas hidup kita. Kalau sudah terlalu banyak pilihan, sudah terlalu banyak kegiatan, ingat, prioritas pertama, Tuhan itu kita sudah penuhi korban kita sehari-hari, korban rutin, korban tetap kita. Kita bagaimana jam-jam doa kita, bagaimana perenungan firman kita. Kita semua ini ada di dalam grup BSB kah? Ada kah? Semuanya ada dalam grup BSB. Itu ada renungan harian yang dibagikan setiap minggu. Saya bagikan. Untuk mendorong kita semua, mari kita sama-sama prioritaskan Tuhan lebih dulu. Korban sehari-hari, korban rutin, pujian penyembahan, doa itu selalu harus ada. Waktu zaman perjanjian lama, zaman Musa,
Harus ada korban petang, korban pagi dan korban petang. Itu lambang persekutuan Tuhan dengan umatnya. Amin, saudara. Amin, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu sifatnya personal, pribadi. Saya pernah kasih ilustrasi seperti makan. Amin. Makan itu sesuatu yang pribadi untuk kita. Iya kan, saudara? Saudara kan makan sendiri toh, tidak kayak tolong makankan untuk saya, bisa nggak? Tidak bisa kan, harus makan sendiri kan baru kenyang. Kalau waktu itu saya kasih ilustrasi, kalau mama-mama saja yang datang ke ibadah, yang dengar firman, yang baca firman tiap hari, itu artinya bapak-bapak dan anak-anak sudah mama kok makan, nanti kita kenyang. Bisa begitu? Tidak bisa, harus makan sendiri. Dan makan itu sifatnya harus rutin. Kalau mau hidup, mesti makan terus. Kita makan jasmani 2-3 kali sehari. Baca firman, seminggu sekali. Artinya, rohnya makan 1 minggu 1 kali. Kuat nggak saudara? Saudara bisa kuat nggak kalau makan nasi 1 minggu 1 kali saja? Makan makanan. Selebihnya, kuat. Bisa? Tiba di Selebesol. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan itu sama seperti itu. Harus terus-menerus supaya roh kita dikuatkan, supaya tubuh roh kita mendapatkan nutrisi, mendapatkan energi. Ada orang yang punya pemikiran begini, yang kita jangan seperti itu. Kalau saya sudah datang ke gereja, kalau saya sudah melayani, kalau saya sudah ikut kul, itu saya sudah bersekutu dengan Tuhan. Salah ya saudara. Persekutuan kita dengan Tuhan itu sifatnya personal, pribadi. Amin. Semuanya bilang, saya mau punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saya mau Tuhan kenal saya. Kalau kita tidak pernah datang kepada Tuhan dalam waktu-waktu pribadi kita, jangan sampai nanti waktu kita sudah meninggal, sampai di tahta besar itu, Tuhan bilangin, kok siapa? Tapi kan Tuhan, saya rajin ke gereja, saya ke gereja seminggu sekali. Bahkan Alkitab menulis, orang-orang bernubuat demi namanya. Melayani kan? Dahsyat nggak itu bernubuat demi nama Tuhan? Dahsyat, melakukan mujizat. Tapi Tuhan nggak kenal. Karena tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Aku nggak kenal kamu. Enyahlah engkau, pembuat kejahatan. Jadi mesbah pribadi kita harus konsisten. Karena pekerjaan iblis adalah menghapuskan korban sehari-hari. Sibuk aja. Supaya pagi-pagi bangun, aduh, sudah terlambat. Langsung tidak berdoa, tidak baca Alkitab. Tuhan bukan prioritas. Soalnya waktu-waktu. Ceklok. Takut terlambat. Nanti potong gaji. Ada quote bilang begini, kalau kita mau menghancurkan hubungan orang, hubungan suami istri kayak, hubungan orang tua dan anak, kalau kita mau menghancurkan hubungannya, hancurkan saja quality time mereka. Ambil saja quality time-nya. Waktu quality time, waktu berkualitas kita dengan siapapun, relasi kita tidak ada, perlahan-lahan hubungan itu akan putus, akan menjauh kan, akan renggang. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya waktu berkualitas dengan Tuhan, lama-kelamaan putus. Selalu kita pakai, karena Alkitab menulis itu, kita seperti ranting yang tertancap pada pokok. Kalau ranting-ranting ini hanya tertancap pada pokok seminggu sekali, bisa hidup?
Ada nggak ranting-ranting pohon yang seperti itu? Sudah, saya sibuk, jadi saya mau cabut dulu. Rantingnya cabut dulu, mau kerja, sibuk. Nanti hari Minggu baru datang lagi, ces. Gitu. Nggak bisa, mati dan dibakar. Kering lalu dibakar. Yang ketiga, orang berlaku fasik. Ada 3 tipe orang di dalam Alkitab, saudara. Ada orang benar, ada orang jahat, ada orang fasik. Orang benar adalah orang yang tahu kebenaran dan melakukan kebenaran. Orang jahat adalah orang yang tidak tahu kebenaran. Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Kira-kira di dunia sekarang ini lebih banyak orang benar, orang jahat, atau orang fasik, saudara? Ya? Kalau di gereja ini BSB banyak yang benar, jahat, atau fasik? Kan tadi udah tahu pengertiannya. Fasik itu tahu yang benar, tapi tidak melakukan yang benar. Tahu kalau bohong itu salah, tapi tidak mau berkata jujur. Fasik nggak, saudara? Fasik. Tahu kalau sebelum datang kepada Tuhan, itu kita mesti beresin hati dulu. Tapi tetap dengan berani, dengan muka yang menengadah ke langit, tanpa membereskan hati dengan sesama. Datang kepada Tuhan beribadah seperti biasa, pulang tetap ada iri hatinya, tetap ada jengkelnya, tetap ada gosip-gosipnya. Tahu kebenaran tapi tidak melakukan, fasik. Kenapa orang fasik tidak melakukan kebenaran? Karena kebenaran tidak bisa dihasilkan dari usaha manusia. Semuanya katakan, kebenaran tidak bisa dihasilkan oleh usaha manusia. Tidak ada satu usaha manusia pun yang bisa menghasilkan kebenaran. Amin. Kebenaran hanya bisa dimampukan oleh Roh Allah sendiri. Karena dialah kebenaran itu sendiri. Amin. Coba saudara tanya orang-orang yang diubahkan Tuhan, yang bertobat. Ceritanya waktu dulu dia tuh kayak apa, dan sekarang dia kayak apa. Saudara tanya, gimana caranya kamu bisa berubah menjadi tidak maki-maki lagi, tidak mabuk-mabuk lagi, tidak baku-puku lagi. Bagaimana caranya? Dia akan bilang gini, saya nggak tahu, tapi waktu saya datang ke Tuhan, saya otomatis tidak suka lagi sama hal-hal itu. Karena tidak ada usaha manusia yang bisa menghasilkan kebenaran. Kita bisa coba tahan amarah. Bisa kan? Bisa berarti. Tapi bisa jebol juga. Kalau itu bukan pekerjaan roh. Amin. Makanya disebut buah-buah roh. Karena itu dihasilkan dari waktu ranting itu tertancap pada pokok. Ranting itu nggak perlu usaha berbuah. Tidak. Buah itu otomatis keluar. Karena nutrisi dari pokoknya mengalir ke cabangnya, menghasilkan buah. Amin. Jadi tidak ada kebaikan, kebenaran yang bisa kita hasilkan kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan. Mau anak-anak jadi baik? Belum bisa. Kalau kita bicara terus, gak apa-apa. Bapak dan ibu tertancap dulu ke pokok. Doakan anak-anaknya. Doakan supaya Tuhan, anak saya, Tuhan bekerja di dalam hatinya supaya dia mau tertancap pada Tuhan. Begitu dia tertancap pada Tuhan, berubah otomatis. Pasti. Itu otomatis. Amin. Roh Kudus yang memampukan itu. Tadi di awal saya singgung soal penyakit. Pada akhir zaman, bahkan di dalam gereja-gereja Tuhan, terjadi dualisme. Kita menyembah Tuhan, tetapi kita juga mengagung-agungkan diri, mementingkan diri sendiri. Diri adalah Tuhan. Kesenangan saya, yang saya rasa enak. Kalau saya tidak rasa enak, saya tidak mau gereja. Ya toh?
di atas kepentingan Tuhan. Betul? Itu tidak ada bedanya dengan gereja setan. Saudara kalau baca mereka punya kitab itu di dalamnya tidak mengagung-agungkan Lucifer, tidak. Mereka mengedepankan diri sendiri. Hidup untuk diri. Lakukan sesuatu yang kamu rasa baik. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Alkitab bilang be like, mana salibnya? Belum ada. Be like Christ. Jadilah seperti Kristus. Amin. Dunia mengajarkan be yourself, jadilah dirimu sendiri. Kita diajarkan jadilah seperti Kristus. Karena diri itu berdosa, cacat, telanjang. Jangan jadi diri sendiri, jadi seperti Kristus. Amin. Amin, saudara. Dan virus ini disebarkan, terinfeksi dan menular kepada orang-orang termasuk jemaat Tuhan. Dan tidak disadari. Si ini mana? Hari ini nggak datang. Iya, soalnya dia kemarin ada masalah di rumah jadi. Masalah dulu, Tuhan dari belakang. Apa obat dari serangan penyakit di akhir zaman ini? Ayat 32b. Apa yang bisa mencegah kita terinfeksi sama penyakit di akhir zaman ini? Ayat 32b dikatakan. 1, 2, 3. Cuma multimedia yang baca. 1, 2, 3. (32b) ya. B. Tetapi umat 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Umat yang mengenal. Sekali lagi kata yang dipakai mengenal di sini adalah yada. Yada pertama kali dipakai di dalam Alkitab di Kejadian. Kejadian 4 ayat 1. Kejadian 4 ayat 1. Satu, dua, tiga. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan istri Hawa, istrinya. Titik. Sampai di situ. Pertama kalinya kata yada dipakai di dalam Alkitab. Yada itu artinya bukan mengenal seperti mengenal teman atau mengenal orang di gereja. Mengenal sebegitu dalamnya. Intim, ke dalam dan seluk-beluknya dia tahu. Tetapi umat yang mengenal Tuhan dengan intim, dengan dalam, dengan sangat akrab, dengan sangat karib, mereka yang akan kuat, mereka yang akan bertindak. Amin. Amin, saudara. Jadi hanya umat yang mengenal Tuhan dengan intim yang bisa kuat menghadapi serangan iblis di akhir zaman. Baca firman adalah cara kita mengenal Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bagaimana kita mengenal Tuhan, hati Tuhan, keinginan Tuhan, perasaan Tuhan, emosi Tuhan? Jadi luangkan waktu, bukan luangkan, habiskan waktu yang sudah investasikan, waktu yang kita punya untuk mengenal Tuhan. Karena hanya dengan mengenal Tuhan kita bisa kuat, saudara. Amin, saudara. Sejak penciptaan sampai sekarang, iblis selalu menyerang firman Tuhan. Betul nggak? Bukan saja firman logos, tapi juga firman rema. Tuhan bilang di Hawa, iblis bilang di Hawa, Tuhan bilang semua pohon di dalam sini tidak boleh dimakan kan? Serangan kepada firman Tuhan kan? Dia bilang sama Yesus, jika engkau anak Allah,
Padahal sebelumnya Bapa sudah mewahyukan waktu Yesus baru habis dibaptis. Inilah anakku yang kukasihi. Dia selalu serang firman Tuhan. Kenapa? Saudara mesti curiga. Kita mesti curiga. Kenapa iblis itu bikin kita malas baca Alkitab? Kenapa iblis itu bikin kita sibuk? Kenapa iblis itu bikin kita jangan sampai kita dengar firman Tuhan, jangan sampai dia pergi ke persekutuan untuk dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah senjata, saudara. Saudara mesti curiga, kenapa musuh bikin kita teralihkan supaya kita nggak pegang senjata, saudara. Amin? Ya, mesti curiga. Dan kita mesti bangkit. Prajurit mana yang pergi berperang tidak bawa senjata, tidak tahu dia pakai senjata apa? Itu mau mati konyol kan? Iya. Mesti curiga, kenapa iblis tuh bikin saya tidak bisa berdoa? Kenapa iblis bikin saya nggak ada waktu baca Alkitab? Curiga, saudara. Karena ini senjatanya. Amin. Karena dia tahu kalau kita tahu ini isinya, kita tahu hak-hak kita sebagai pewaris-pewaris kerajaan Tuhan, dia mati. Dia nggak bisa bergerak. Amin. Amin, saudara. Harus bangkit melawan kekuatan jahat di akhir zaman ini. Jangan mau dikalahkan. Amin. Tuhan sudah menyediakan jalan kesembuhan rohani. Saya panggil tim musik. Kalau kita mau bertobat dan kita mau berobat, jalannya hanya satu. Lewat keterhubungan dengan Tuhan. Amin. Lewat keterhubungan dengan Tuhan. Hanya lewat keterhubungan kita. Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa. Saudara. Hanya lewat kita bergantung sama Tuhan kita bisa selamat, saudara.